Selamat pagi pemirsa, breaking news kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Nurul Hasanah yang akan membawakan berita teraktual dan terpercaya. Suasana penuh kebahagiaan terpancar dari kampus UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada tanggal 12 hingga 13 November tahun 2025, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu menggelar acara wisuda. Berikut tayangan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nurul Hasanah. Kali ini saya sedang berada di halaman Rektorat UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Suasana penuh kebahagiaan terpancar dari kampus UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada tanggal 12 hingga 13 November tahun 2025, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu melaksanakan wisuda periode ke-11. Momen sakral ini menjadi puncak perjalanan panjang dalam menuntut ilmu, sekaligus menjadi langkah awal baru bagi para wisudawan dan wisudawati untuk mengabdi ke masyarakat dan bangsa. Yuk ikuti saya untuk mewawancarai salah satu wisudawan dan wisudawati serta keluarganya. Permisi Mbak. Ya, Boleh perkenalkan dirinya Mbak, dari prodi apa dan fakultas apa? nama saya Rega, bisa dipanggil dari prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Ya, baik. Kalau boleh tahu bagaimana Mbak perasaannya setelah diwisuda hari ini? Kalau perasaannya sangat bahagia, gembira, terus tuh pokoknya happy. Terus orang yang paling berjasa Mbak selama Mbak kuliah? Itu kedua orang tua ya, yang paling berjasa, ayah dan ibu. Yang terakhir Mbak, apa sih harapan Mbak ke depannya atau langkah yang akan Mbak ambil ke depannya setelah lulus kuliah ini? Langkah kedepannya mungkin saya mau kerja, kan sesuai dengan profesi saya. PGMI itu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, guru SD. Mungkin saya akan menjadi calon guru SD. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Boleh perkenalkan namanya Bu? Dari Rida. Dari orang tua siapa Bu kalau boleh tahu? Nur Hailora Rega Dwita, ya. Kalau boleh tahu Bu, perasaannya gimana setelah lihat anaknya di wisuda hari ini? Udah bisa dibayangkan, senang banget ya. Oh iya Bu. Terus harapan Ibu ke depannya untuk anak Ibu setelah wisuda ini apa Bu? Bisa menjadi lebih baik, karena bisa apa namanya untuk meneruskan ya pokoknya untuk bisa sukses lah ke depannya saya. Terus apa sih Bu momen yang paling berharga selama Mbak kuliah di sini? Apa ya? Kurang kira-kira apa ya? Oke, makasih Bu atas informasinya. Berita selanjutnya, persiapan pelaksanaan haflah khatmil Quran yang akan dilaksanakan di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kegiatan ini yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2025 dengan tema mencetak generasi unggul, cerdas, dan berdaya saing global. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nurul Hasanah. Saat ini saya sedang berada di teras Ma'had Al-Jami'ah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu mahasantri berprestasi. Yuk ikuti saya untuk bertemu dengan mahasantri tersebut. Permisi Mbak. Kalau boleh tahu siapa Mbak namanya dan dari prodi apa? Perkenalkan, nama saya Nana Tunima, saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 5. Kalau boleh tahu apa saja sih Mbak kegiatan yang dilakukan oleh mahasantri untuk persiapan haflah tahunan ini? Ada banyak Mbak. Yang pertama tuh biasanya kami murojaah, terus menghafal dan setoran juga. Kalau boleh tahu juga siapa saja sih Mbak yang mengikuti haflah tahunan ini? Dari semester 3 dan juga semester 5. Terus gimana Mbak biasanya lokasi persiapan haflah ini dilakukan? Di aula Asrama Putri di Pusat. Terus
Terus persiapannya itu biasanya dilakukan berapa bulan sebelum haflah, Mbak? Dilakukan 1 bulan sebelum haflah dan kami latihan tuh seminggu 4 kali. Bagaimana sih Mbak persiapan haflah yang dilakukan? Apa saja kegiatannya gitu? Ada banyak. Yang pertama tadi latihan, terus ada kayak karantina tahfidz, di situ itunya kayak ngapal, terus toran dan belajar. Terus mengapa haflah ini sangat penting dilakukan untuk setiap kami? Karena haflah ini merupakan event besar di asrama setiap tahun. Untuk antusiasme Mbak peserta haflah tahun ini tuh bagaimana, Mbak? Alhamdulillah banyak sekali kayak mahasiswa itu yang antusias dan effort banget untuk mengikuti kegiatan haflah, terutama dari segi latihan. Mereka banyak banget yang aktif gitu, nah kayak jawab pertanyaan dan tes sambung ayat. Terima kasih Mbak atas waktunya. Oke, sama-sama. Baik pemirsa, itulah wawancara saya dengan salah satu peserta haflah Ma'had Al-Jami'ah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saya Nurul Hasanah dari KPIA melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nurul Hasanah dalam program UIN Fast TV. Kali ini kita akan membahas seputar mahasiswa yang sedang magang di salah satu bank Bengkulu. Seperti yang kita ketahui bahwa magang merupakan program wajib dari kampus yang dilaksanakan pada semester 5 dengan jumlah 20 SKS. Pada kesempatan ini kita akan mewawancarai salah satu mahasiswanya. Yuk ikuti saya untuk bertemu dengannya. Mbak Isya, boleh tahu dari program studi apa, terus namanya siapa Mbak, boleh dikenal? Baik, perkenalkan nama saya Wulansari dari program studi perbankan syariah semester 5 saat ini. Kalau boleh tahu Mbak, mulai kapan program magang ini dilaksanakan Mbak? Untuk magangnya sendiri itu dimulai pada tanggal 1 September bulan kemarin Mbak, tahun ini juga. Nah nanti akan berakhirnya tepatnya November tanggal 14. Jadi ini kira-kira 2 minggu lagi kebetulan saya magangnya di salah satu bank, Bank BRI Lingkar Timur. Terus apa saja sih Mbak kegiatan yang dilaksanakan selama magang ini? Kebetulan saya magang di sana itu memiliki, dibilang tuh bisa menambah pengalaman saya Mbak. Jadi terkhusus pengalaman pelayanan di Bank BRI itu seperti apa. Di sana tuh kebetulan saya diajarkan untuk cara-cara untuk orang-orang yang ingin membuka buku rekening. Contohnya misalkan saya membantu nasabah-nasabah baru untuk membuat BRIMO. Kebetulan kan BRIMO itu salah satu m-banking dari Bank BRI ya Mbak, yang untuk mempermudah transaksi orang-orang, terus juga lebih cepat dan juga mempermudah lah intinya Mbak. Terus juga kebetulan saya juga diajak sama salah satu mantri di sana untuk kayak diajak survei, terus kayak penagihan gitu. Terus biasanya ada nggak sih Mbak kendala mungkin yang dihadapi saat melaksanakan magang ini? Ya kebetulan kan saya sendiri magang di BRI ini kan 4 orang ya Mbak. Nah terus tuh kadang tuh kami bingung antara pembagian siapa-siapa ya, misalkan kayak hari ini saya tugasnya ikut mantri ya Mbak, kan nggak harus semuanya tuh, nggak baik juga kan ikut semuanya pergi. Jadi kayak kendalanya mungkin kami tuh bingung antara pembagian siapa-siapa jadwalnya itu, karena dari awal itu tuh kami kayak memang sebelumnya udah dibuatin jadwal, cuman kami kan berhubung kami 4 orang, 2 cewek 2 cowok, jadinya tuh kayak ya tahu ya Mbak ya, kalau misalnya orang cowok cewek itu kan nggak enak, apalagi kita di kampus UIN ya, jadi kayak lebih agak berjarak gitu. Kalau untuk cara mengatasi kendala tersebut Mbak, bagaimana sih caranya? Ya kalau misalnya untuk caranya itu, di situ kan kebetulan kami dekat sama kayak satpam, terus juga ada polisi yang jaga di sana kan Mbak. Terus kami juga diomongin sama beliau tuh untuk kayak diingetin kayak ya kalian kan berempat, jadi kayak harus pintar-pintar membagi itunya. Ya walaupun kami terkadang tuh masih susah, tapi kami coba dan sekarang tuh udah mulai berjalan sih, kayak lebih terarah lagi Mbak. Pengalaman yang paling berharga selama magang ini apa saja? Pengalaman ya Mbak ya, karena saya magang di Bank BRI itu pengalaman yang saya dapat di sana tuh kayak pelayanannya. Jadi saya tahu bagaimana taktik-taktik orang yang
belajar lagi ke depannya, semoga tim kami tuh lebih solid lagi kerjasamanya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Mbak. Mohon maaf mengganggu ya. Itu saja pemirsa yang dapat saya laporkan. Kembali ke Nurul di studio. Selanjutnya, penjual gorengan lezat yang berada di sekitaran kampus UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Tempat ini ramai dikunjungi oleh mahasiswa karena harganya yang terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Jalur 2 Jalan Raya Dewa. Kali ini kita akan membahas seputar kuliner yang ada di sekitar kampus. Salah satunya adalah gorengan. Gorengan merupakan salah satu makanan favorit yang banyak digemari mahasiswa di kalangan kampus karena harganya yang terjangkau dan tentu kualitasnya yang terjamin. Saat ini saya sedang berada di salah satu penjual gorengan. Kali saya untuk bertemu dengan penjualnya. Ya, boleh wawancara. Kalau boleh tahu ibu namanya siapa, umurnya berapa, namanya umurnya 48. Kalau boleh tahu mulai jual gorengan ini dari kapan ya? Kalau jual gorengan ini mungkin adalah sampai sebulan ya. Mungkin baru sebentar, mungkin baru apa ya? Jenis-jenis gorengan ini yang dijual apa aja ya Bu? Itu goreng bakwan, goreng tahu, goreng pisang, kadang pempek juga, tapi sekarang lagi dijual. Untuk harganya ini mulai dari berapaan Bu? Kalau harganya 1.000 biasa. Untuk gorengan yang paling laris ada apa ya Bu? Kalau gorengan kebanyakan goreng tahu sama bakwan. Kalau pisang kadang itu kan sama juga, tapi lebih banyak itu tahu sama bakwan. Terus kalau boleh tahu Bu, omset per harinya berapa ya Bu? Ini baru dikit ini deh. Baru apa tuh? Mungkin omsetnya sampai kadang 50.000, ada juga 100.000. Nah itu kadang 80, kadang 70 gitu kan. Kadang 60, ada juga 20.000. Kalau habis kan, kadang itu kan nggak habis. Iya. Kamu baru kan? Banyak tahu. Itulah tadi pemirsa wawancara dengan penjual gorengan. Selanjutnya kita akan mewawancarai salah satu pembeli gorengan. Yuk ikuti saya. Siapa nama saya nih ya? Oh iya. Udah sering apa Pak belanja gorengan? Sering. Alasan belanja gorengan itu apa ya Pak? Karena enak. Yang gurih terus bumbunya ketat. Biasanya berapa pun tidak sedikit sih. Tiap hari. Oh tiap hari ya. Tahun ini juga terima kasih Mbak atas waktunya. Iya, sama-sama. Di pemirsa wawancara dengan penjual gorengan dan pembeli gorengan. Saya Nurul Hasanah, kembali ke studio. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan beberapa wisudawan, wisudawati beserta keluarganya. Saya Nurul Hasanah, kembali ke studio. Demikian breaking news hari ini. Saya Nurul Hasanah pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.